Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Faqala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul ayah. Hadirin yang sama-sama kita hormati, marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang mulia ini. Selawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah, kemarin kita telah membahas tentang apa? Najis ya. Najis. Tentang apa yang dimaafkan daripada najis. Itu kemarin. Dan hari ini insyaallah kita akan membahas daripada syarah Safinah itu sendiri, yaitu kitab Kasifatus Saja. Ini penegasan di antara tadi najis tersebut masih ada. Gitu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Wa su'ila al-mufti Muhammad Saleh fi ma'in yakhruju min fammin na'im. Wasuila, dan telah ditanya al-mufti, seorang mufti. Nah ini mufti itu adalah seorang yang ahli di dalam ilmu agama ya. Mufti itu susah tuh buat dapetin gelarnya, karena minimal banget itu mufti harus paham, tahu nahwu shorof gitu kan, terus balaghah, mantik dan sebagainya, itu banyak tuh. Makanya mufti dulu di Indonesia ada tuh pas zaman company, namanya Habib Saleh bin Yahya, atau disebut Mufti Betawi. Mufti Betawi. Itu pada masanya, pas masih ada Mufti Betawi, itu lebaran serentak pengumumannya dari beliau. Bahkan pada masa itu kan banyak ahli-ahli falak kepada nggak berani mengumumkan hari-hari raya, karena sebab masih ada mufti. Mufti itu juga masih bisa mengeluarkan ijtihad, itulah ya. Nah yang pernah saya dapat juga dari guru, ini salah satu keterangan dari beliau yang diambil dari gurunya lagi, bahwasanya seorang bawa nisabnya emas itu kan 80 gram. Kalau misalkan sekarang 1 gramnya 2 juta itu, maka 2 kali 80 kan 160 juta. Nah, jadi kalau misalkan zakat itu jatuhnya dihubungkan dengan zakat mal itu yang emas gitu. Diambil nisabnya dari situ. Berapa harga emas? Disitulah kalau udah nyampe nisabnya baru sampai zakat mal itu sendiri. Tuh. Misalkan tahun ini emasnya 2 juta. Kalau misalkan tahun depan, tahun ini kita udah setahun nih kita punya duit segitu, ukuran berapa? Berarti 160 juta, maka harus keluar zakat malnya. Tapi kalau misalkan tahun depan nih turun emasnya jadi 1 juta per gram, maka
kedudukan nisabnya daripada zakat mal itu bukan lagi 160 juta, tapi mengikuti harga emas tersebut. Misalkan tadi turun 1 juta, jadinya 80 juta. Itu kan dikali 1 juta dikali 80. Nah, karena zakatnya emas itu 80 gram. Nah, itu dapat dari sama Mufti Betawi Habib Saleh bin Yahya. Nah, ini seorang bertanya kepada Muhammad Saleh, kepada Mufti Muhammad Saleh, fima yakhruju minal fammi, tentang air yang keluar dari mulut. Apa tuh? Iler. Iya. Iler. Hal huwa najisun aula, katanya. Apakah air yang keluar dari mulut itu, iler itu najis apa enggak? Gitu. Nanya. Wa idza kana najisan fa kaifa ikhtiraju anhu limanit yutaballa bihi. Terus kalau misalkan air ludah itu najis, bagaimana kalau misalkan orang yang udah terbiasa ngiler gitu. Ngeces baik, tidur ngeces, ngomong ngeces. Iya. Fa ajaba biqaulihi. Kemudian ya Habib Saleh tadi, Mufti tadi Muhammad Saleh itu menjawab. Nah, apa kata beliau? Biqaulihi haitsu lam yatahaqqaq annahu minal ma'idah fahuwa tahirun. Nah, kalau misalkan ini orang yang keluar iler, yang keluar dari mulut dia itu, dia yakin annahu, bahwasanya air yang keluar itu dari lambung, minal ma'idah, air liurnya naik dari lambung gitu ya. Fahuwa apa nih? Bukan. Kalau misalkan dia tidak yakin. Kalau misalkan dia tidak yakin annahu minal ma'idati fahuwa tahirun. Kalau misalkan orang tadi yakin kalau misalkan air ludahnya itu bukan keluar dari lambung, maka fahuwa tahirun, maka dia suci. Tuh. Kalau misalkan air liurnya kan cuma dari sini dong nih, dari gusi, misalkan dari tenggorokan masih, itu masih suci. Kayak reak gitu ya. Suci dong. Iya, masih suci itu. Tapi jorok ya. Cuma jember doang. Tuh, ludah juga sebenarnya suci. Nah, bahkan Nabi dulu kan diludahin mulu sama orang Yahudi, orang kafir. Nabi mau sholat nih, ludahin berkali-kali. Karena apa? Karena Nabi yakin bahwasanya air yang keluar dari mulut orang itu tadi bukan air yang keluar dari lambungnya. Nah, biasanya tuh kalau misalkan dia keluar dari lambung itu, kedudukan perut kita tuh lebih tinggi daripada kepala kita. Nah, itu bisa jadi air lambungnya itu yang keluar dari mulut kita. Nah, itu juga bau sama aromanya beda ada tuh. Kalau dari lambung mah lebih menyengat ya. Makanya Nabi waktu diludahin pas mau ke masjid ya nggak pulang lagi, karena air ludah itu bukan najis. Tapi kalau misalkan najis, ya itu harus disuciin dulu gitu. Wa in tahaqqaqa annahu minha fahuwa najis. Kalau misalkan dia yakin bahwasanya air ludah yang keluar itu dari lambung tadi, maka najis. Wa man ibtuliya bihi afi anhu bihaqqihi. Tapi katanya nih, kata Mufti Muhammad Saleh, kalau misalkan bagi orang emang yang udah terbiasa banget gitu ya,
tidurnya ngiler dan mereka ada terkendala dari segi waktu untuk membersihkan dan sebagainya, kalau misalnya dia udah terbiasa banget gitu ngiler, maka afi, dimaafkan, anhu fi hakihi, secara hakikatnya dimaafkan gitu. Jadi kalau misalnya ada orang ngiler bangun tidur terus dia ke masjid, itu masih dimaafkan gitu, meskipun dia ilernya kadang-kadang dirisihin orang gitu, subuh-subuh kan ya bau banget perengus tuh, iler. Iya. Nah, itu masih dimaafkan. Tapi tapi makruhnya begitu, karena orang-orang di sekelilingnya khawatir terganggu dengan bau daripada iler tadi tuh, perengus tadi, iler itu. Nah, sampai segitunya kita diajarkan dalam segi dalam segi najis, bahwasanya kita harus paham juga kalau kedudukan kita najis dan sebagainya itu diperhatikan lah dalam segi ibadah gitu. Terlebih kan memang ada rukun, ada syarat gitu, dan ibadah itu biasanya ya dilaksanakannya dengan suci gitu. Maka ketika kita mengetahui suatu daripada ilmu tersebut, maka apa yang kita kerjakan daripada ibadah-ibadah kita itu jadi yakin gitu, jadi pede lah gitu. Dan sebaliknya, ketika kita nggak mengetahuinya, maka kita akan menjadi ragu, dan nanti pertanggungjawabannya yang lebih menyakitkan gitu. Kita merasa di dunia menjalankan kewajiban kita dengan rajin, sholat kita, ibadah-ibadah kita yang lainnya, namun kita nggak tahu dasarnya, terus rukunnya apa aja, syaratnya apa aja yang membatalkan dan apa aja yang menjadi sebab sahnya daripada ibadah tersebut. Nah, ketika itu nanti kita nggak tahu, maka nanti pertanggungjawabannya, iya kamu benar sholat, melakukan ini, tapi kamu nggak tahu, sehingga kamu tuh sholat bawa ini yang menyebabkan batalnya daripada ibadah yang kita kerjakan. Nah, itu yang kita takutkan, itulah ya. Ya mungkin sampai sini ada pertanyaan ya terkait daripada najis dan juga apa yang dimaafkan daripada najis tersebut gitu. Kalau mau pertanyain tuh. Pertanyain. Iya, Bang Rudi. Kalau misalnya kena tai cicak. Iya. Nah, kalau misalkan kena tai cicak ya. Kalau misalkan tai cicaknya keras, tuh. Kalau tai cicaknya kering, gitu, nempel dah, entah di baju atau di tangan, itu nggak jadi masalah. Nanti kita cepat-cepat buang. Kita cepet-cepet buangnya itu ya dengan bukannya dicomot gini ya, tapi di kepret aja, ngebuang sendiri itu. Kalau misalkan kita comot, ntar dia mencret di tangan kita ya jadi najis gitu. Iya, sama kayak di pakaian nih, misalkan jatuh di sini nih, tek, ya udah kita kepretnya jangan diambil, kepret pakai bajunya, set gitu. Iya. Kalau kita lagi sholat mah kan gerakan kita terbatas. Jadi ya sekali ini aja gitu. Nempel terus. Ya, tapi jangan juga sampai membatalkan sholat dengan beberapa kali gerakan. Soalnya kalau misalkan itu dibiarin terus, ya dia menjadi najis. Itu baru najis begitu. Tapi kalau misalkan kita tahu, sadar kejatuhan nih, langsung dibuang, itu nggak jadi masalah, tidak membatalkan sholat dan sholatnya masih sah gitu. Kalau ini kan dia biasanya air mani kena sarung masih itu boleh, tidak najis kalau air mani. Tapi yang setelah yang bukan mani itu, kayak misalkan wadi sama madhi. Tuh. Kalau mandinya mani itu? Hah? Mani apa? Iya, mani itu. Kalau kena sarung. Iya, kalau mani kena sarung nggak jadi masalah. Iya.
nggak jadi masalah tuh, masih bisa dipakai, masih suci. Kalau mani itu kan bukan najis, tapi kalau wadi sama madhi itu najis gitu. Tidak mewajibkan mandi tapi najis gitu. Bedanya apa? Bedanya keluarnya doang. Jadi kalau wadi itu yang kemarin kita omongin ya, wadi itu keluar ketika seseorang yang udah balik nahan syahwat. Entah itu dia nonton ini, terus saat nonton film biru, terus nahan syahwat tuh, terus keluarnya, nah terus keluarnya bilazatin, bigoiri nikmah, keluarnya itu tidak secara nikmat dan lezat gitu, dan tidak muncrat tuh. Dan warnanya kalau wadi mah warnanya kekuning-kuningan. Iya. Kalau wadi mah tuh. Dan ini nggak bisa keluar kalau dia belum balik. Tapi kalau madhi itu cairan yang warnanya keputih-putihan, lengket ya, sama kayak mani gitu ya. Cuma dia keluarnya bigoiri adah, maksudnya kebiasaannya itu dia itu keluar tatkala orang habis ngangkat-ngangkat berat, kayak dia ngangkat beras apa habis ngapain gitu, pokoknya capek lah, habis ngangkat berat tiba-tiba dia ngaso tidur, keluar tuh dikit. Nah itu keluarnya tadi kadang-kadang tanpa disengaja gitu kan. Biasanya juga kalau habis kencing biasanya bisa keluar juga tuh kadang-kadang tuh kalau madhi. Nah madhi ini dia bukan cuma orang yang udah balik, tapi yang belum balik juga bisa keluar madhi gitu. Iya, madhi. Nah, kalau madhi mah tadi ya yang bedanya madhi sama mani itu keluarnya. Kalau madhi mah tadi keluarnya orang nikmat. Tuh, salah satunya tadi tanpa sadar, terus habis ngangkat berat tuh biasa keluar madhi tuh. Atau habis kencing biasanya keluar, ada sebagian. Tapi kalau mani mah keluarnya bin nikmah dan muncrat gitu. Dah.